Nope. Kembali lagi dengan kami di sini. Saat ini kami akan menjelaskan seputar tentang tidur, mulai dari apa itu tidur, pengertian tidur, kenapa kita butuh tidur, jam tidur yang tepat untuk kelompok umur, lalu manfaat dan kerugian-kerugian yang bisa kita dapatkan jika kita menunda tidur. Simak terus videonya. Tidur merupakan hal yang paling krusial dalam kehidupan manusia. Manusia menghabiskan sekitar 30% masa hidupnya hanya untuk tidur. Tetapi apa sih tidur itu? Walaupun kita sering melakukannya sebagai manusia, tetapi terkadang kita sulit mendefinisikan atau menjelaskan fenomena tidur. Berikut kami sudah merangkum beberapa pendapat para ahli tentang tidur. Guyton dan Hall berpendapat bahwa tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan memberikan rangsangan sensorik dan rangsangan lainnya. Laniwati juga menjelaskan bahwa tidur adalah kondisi hilangnya kesadaran secara periodik dan normal. Potter dan Perry juga menjelaskan bahwa tidur merupakan proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih lama dari keterjagaan. Oke. Lalu, apa sih yang terjadi pada saat kita tidur? Pada saat kita tidur, terjadi perubahan kesadaran. Terjadi perubahan puls atau nadi, terjadi perubahan frekuensi pernapasan, terjadi juga perubahan fungsi saraf motorik dan saraf sensorik. Jadi pada saat kita tidur, semua sistem yang ada dalam tubuh kita itu mengalami penurunan fungsi, yang artinya fungsi yang tadinya kita bergerak lebih cepat, di analogi yang bergerak lebih cepat, pada saat tidur perlahan-lahan berangsur-angsur terjadi penurunan fungsi menuju yang lebih pelan gitu. Tidur adalah keadaan istirahat alami pada berbagai binatang, karena manusia kan termasuk kingdom animalia, kita juga termasuk binatang. Bahkan binatang yang tak bertulang belakang juga membutuhkan tidur. Kenapa sih kita butuh tidur? Kenapa manusia butuh tidur? Setelah melakukan kegiatan selama 1 hari penuh, tubuh itu pasti lelah. Ibarat mesin yang dijalankan terus-menerus, akan ada fase di mana mesin tersebut tidak dalam keadaan optimal dan harus diistirahatkan. Begitu juga dengan tubuh manusia. Tubuh manusia setiap harinya melakukan pekerjaannya. Jantung, paru-paru, sistem perkemihan, semua sistem yang ada dalam tubuh kita itu setiap harinya bekerja untuk menopang kehidupan kita. Nah, kenapa kita butuh tidur? Karena tidur ini penting dibutuhkan sebagai istirahat alami bagi tubuh untuk kembali merestart kondisinya agar menjadi kondisi yang tetap optimal. Dengan optimalnya kondisi tubuh kita, maka kita akan dapat melanjutkan kehidupan kita secara optimal pula. Secara yang kita tahu, kita adalah manusia yang memiliki banyak pekerjaan, banyak aktivitas, dan banyak tuntutan yang harus kita lakukan. Jadi, untuk melakukan itu semua, kita memerlukan tubuh yang optimal yang hanya dapat didapat dengan istirahat yang alami, yaitu tidur. Oke, sekarang berapa jam sih waktu tidur yang cukup atau waktu tidur yang optimal, yang tepat untuk kelompok-kelompok umur? Nah, di sini saya cantumkan beberapa kelompok umur dengan waktu jam tidur yang harus mereka miliki. Pada usia 0 sampai 1 bulan, mereka membutuhkan 14 sampai dengan 18 jam per hari. Untuk usia 1 sampai dengan 18, itu dibutuhkan 12 sampai dengan 14 jam per hari. Untuk 3 sampai 6 tahun, itu dibutuhkan 11 sampai dengan 13 jam. Untuk 6 sampai 12 tahun, dibutuhkan 10 jam waktu tidur. Usia 12 sampai dengan 18 tahun, dibutuhkan 8 sampai dengan 9 jam. Usia 18 sampai 40 tahun, dibutuhkan 7 sampai dengan 8 jam. 18-40 tahun ini berarti usia kita ya, kebanyakan kita adalah berasal dari kelompok usia 18-40 tahun. Saya tidak tahu jika teman-teman ada yang di atasnya atau yang di bawahnya, tapi waktu yang optimal untuk kita yang berumur 18-40 tahun, kita butuh 7 sampai dengan 8 jam waktu tidur dalam sehari. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat tidur. Apa aja sih manfaat tidur? Kalau misalnya kita tidur yang cukup, terus apa manfaatnya buat kita? Ada beberapa manfaat yang sudah kami simpulkan di sini. Manfaat pertama, menjaga sistem kekebalan tubuh. Tentu saja ya,
ketika kita tidur, kita juga ikut mengistirahatkan bagian tubuh yang memproduksi sistem kekebalan tubuh. Dengan sistem kekebalan tubuh yang optimal, kita juga dapat meningkatkan atau menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar tetap sehat dan optimal. Dengan begitu, kita dapat menangkal penyakit-penyakit yang hendak menyerang kita. Kemudian yang kedua adalah mengontrol suhu tubuh dan penggunaan energi atau metabolisme. Tidur yang baik, berkualitas, dan teratur akan membantu mengontrol suhu tubuh serta mengontrol metabolisme di dalam tubuh kita. Dengan tidur teratur, kita juga akan jauh dari berbagai penyakit. Dan tentunya tingkat stres juga akan menurun. Banyak penelitian yang menghubungkan antara korelasi tidur yang cukup dengan stres. Didapati bahwa orang yang memiliki tidur yang cukup itu biasanya memiliki stres yang lebih sedikit daripada orang yang habiskan waktunya untuk lebih sedikit tidur. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol otak berfungsi dan mengembalikan memori. Saya atau mungkin teman-teman yang menonton yang saat ini sedang dalam jenjang pendidikan, tentunya kita harus memiliki otak dan memori yang optimal untuk menunjang aktivitas pendidikan kita. Di sini dikatakan bahwa tidur yang baik dan teratur memiliki kaitan yang sangat erat dengan perbaikan fungsi kognitif manusia. Sudah ada banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa fitur yang berkualitas dan teratur akan mengembalikan bahkan mempertajam ingatan kita. Jadi, jika teman-teman ingin memiliki ingatan yang bagus dan otak yang dapat berpikir dengan baik, maka teman-teman harus memiliki waktu jam tidur yang cukup. Kemudian keempat, itu mengatur makan dan berat badan, serta mengendalikan kadar glukosa dalam darah. Jadi ketika kita mendapatkan tidur yang cukup, itu juga akan mengatur pola makan kita, berat badan, bahkan kadar glukosa dalam darah kita. Karena pasti teman-teman pernah ketika teman-teman sedang begadang larut malam jam 1 jam 2, maka teman-teman membutuhkan asupan makanan gitu ya. Dengan pola makan yang tidak baik itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi berat badan teman-teman dan bahkan kadar glukosa teman-teman. Jadi tidur itu sangat penting ya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah adalah tempat di mana darah kita berlalu lalang dari hasil pompaan jantung. Jika jantung bekerja terus-menerus tanpa diberikan istirahat, maka lama-kelamaan jantung yang kita analogikan sebagai mesin ini akan lebih rentan rusak. Dan tidur merupakan satu-satunya cara untuk mengoptimalkan fungsi kerja jantung melalui istirahat tadi. Seperti yang kita ingat bahwa ketika kita tidur, fungsi tubuh kita mengalami sedikit penurunan, yang artinya tubuh kita beristirahat dari semua hal-hal itu. Nah, sudah jelaskan sekarang. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baiklah, saya dengan Florence menyambung apa yang telah disampaikan oleh partner saya. Saya di sini akan menjelaskan apa sih yang perlu kita hindari sebelum kita tidur. Nah, di sini ada 9 yang perlu kita hindari sebelum kita tidur, yaitu yang pertama adalah menonton berita. Menonton berita itu sangat perlu kita hindari karena itu memberikan ketegangan dan membuat kita menjadi tidak nyaman dalam tidur kita dan membuat kualitas tidur kita berkurang. Lalu kita juga harus menghindari berolahraga malam. Penting untuk berolahraga tapi tidak saat kita ingin tidur, karena berolahraga malam itu membuat kita menjadi sulit untuk tidur. Lalu jangan pernah bekerja di tempat tidur, karena kalau kita bekerja di tempat tidur itu membuat kita merasa kita berpikir keras dan kita tidak memiliki kenyamanan dalam tidur, karena apa yang kita pikirkan akan terus berpusat pada pekerjaan kita. Lalu kita harus menghindari mengkonsumsi kafein. Jadi kenapa kita perlu menghindari konsumsi kafein setelah pukul jam 4? Karena kafein ini akan memblok reseptor adenoin. Nah, reseptor adenoin ini berfungsi untuk homeostasis tidur. Nah, itulah yang membuat kita menjadi tidur nyaman. Tapi kalau kita mengkonsumsi kafein, kita tidak memiliki kenyamanan dalam tidur dan membuat kita semakin terjaga. Lalu kita harus jauhkan diri dari teknologi, gadget, HP, dan yang lainnya. Sudah tahu? Karena saat kita memegang HP atau dan yang lainnya, itu akan membuat kita menjadi lupa akan waktu. Lalu, jangan mengkonsumsi makanan berlemak
pada malam hari atau sebelum tidur. Itu akan membuat organ tubuh kita bekerja menjadi lebih cepat, lebih keras. Lalu hindari minuman beralkohol. Ini tentu kita harus menghindari minuman alkohol saat kita tidur karena mungkin ini akan berakibat fatal. Nah, lalu kita juga perlu hindari lama terbangun di tempat tidur. Kenapa kita harus menghindari lama terbangun di tempat tidur? Karena saat kita terus terjaga di tempat tidur kita akan merasa bahwa tempat tidur ini adalah hal yang nyaman untuk kita terjaga. Jadi itu membuat pikiran kita menjadi susah untuk kita mendapatkan tidur yang maksimal saat kita berada di tempat tidur kita. Lalu jangan pernah mencoba untuk minum obat tidur, karena obat tidur itu diberikan untuk orang-orang yang memiliki rasa sakit, dan itu udah dari resep dokter mungkin, dan juga itu sudah memiliki dosis tertentu jika dokter tersebut menganjurkan untuk minum obat tidur. Tapi kita jangan pernah untuk mencoba meminum obat tidur karena kita tidak mengetahui dosis yang tepat untuk diri kita, dan mungkin saja itu bisa berakibat fatal untuk kita, dan itu membuat kita ketergantungan. Lalu, apakah ada dampak saat kita kekurangan tidur? Nah, di sini saya dan Daniel telah mencari sumber-sumber dan kami telah mendapatkan 10 dampak yang mungkin terjadi, dan mungkin setiap orang memiliki peran yang berbeda. Jadi maksudnya memiliki dampak yang berbeda setiap orang. Mungkin udah ada yang mendapatkan dampak tersebut, tapi mungkin juga tidak sekarang ataupun di kemudian hari akan dapat. Nah, jadi yang membuat 10 dampak yang merugikan yaitu adalah 1. Membuat penuaan kulit. Jadi regenerasi kulit itu bagus pada malam hari. Tapi kalau kita terjaga, kulit kita akan menjadi menua dan cepat keriput. Lalu yang kedua, membuat kita jadi pelupa. Itu bukanlah hal yang merupakan hal yang tidak diketahui setiap orang. Dimana kalau memang misalnya kita kekurangan tidur, tentu saja kita pasti akan menjadi pelupa karena kita tidak berkonsentrasi dan konsentrasi kita menjadi sedikit lemah saat kita kurang tidur. Lalu yang ketiga, bisa meningkatkan resiko kecelakaan saat mengemudi. Tentu kita akan mengantuk di keesokan harinya karena kita tidak memiliki energi yang cukup. Lalu yang keempat, menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Nah, masalah-masalah kesehatan yang bisa timbul nanti akan saya jelaskan di selanjutnya setelah dampak ini. Lalu yang kelima, memperburuk suasana hati dan memperparah depresi. Jadi saat kita kekurangan tidur, depresi akan semakin meningkat dan kita memiliki suasana hati yang tidak baik atau sedikit lelah, letih, dan tidak berenergi. Lalu yang keenam, mengurangi gairah seksual. Jadi kurang tidur ini dapat mempengaruhi gairah seksual bagi suami istri. Nah, lalu yang ketujuh, bisa meningkatkan berat badan. Jadi seharusnya organ kita bekerja untuk menghancurkan makanan lebih keras saat kita tidur, tapi saat kita terjaga, kita bisa meningkatkan berat badan kita. Ini juga adalah salah satu hal yang membuat obesitas semakin tinggi. Dan yang kedelapan, membuat otak bekerja lebih lambat. Tentu kita tidak memiliki konsentrasi yang penuh kembali saat kita kekurangan tidur. Mungkin ada yang memiliki konsentrasi yang penuh tapi tidak seoptimal saat dia tidur dengan tepat. Nah, yang kesembilan, membuat kita menjadi pemarah. Seperti yang tadi udah dijelaskan di atas, itu memperburuk suasana hati. Tentu itu akan membuat kita menjadi lebih pemarah karena kita lebih sensitif saat kita merasa kita letih. Lalu yang ke-10, bisa meningkatkan resiko kematian. Jelas, masalah kesehatan saat kita terjaga terus dan kita memerlukan tidur, tentu resiko kematian sangatlah tinggi saat kita kekurangan tidur. Lalu, masalah-masalah kesehatan yang mungkin timbul saat kita kurang tidur. Tentu, masalah yang pertama adalah kita menjadi insomnia dan kita susah untuk tidur dan memiliki depresi tersendiri saat kita ingin tidur. Dan yang kedua adalah penyakit jantung. Banyaknya penyakit jantung atau ada research ya dari 70.000 orang yang diperiksa, diantaranya adalah wanita yang memiliki gagal jantung. Jadi penyakit jantung karena seringnya terjaga. Lalu tidak menutup kemungkinan kanker juga termasuk dalam masalah kesehatan yang mungkin akan timbul saat kita kurang tidur. Dan yang terakhir yang umum yang saya ambil di sini, yang kelompok kami ambil adalah obesity.
Nah, obesitas ini juga termasuk masalah. Nah, saat kita memiliki obesitas, masalah-masalah yang lain akan berkesinambungan. Jadi, saat kita kurang tidur, stres meningkat dan masalah-masalah yang lainnya juga akan meningkat. Dan itulah yang membuat tidur itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita semua. Apalagi di masa pandemik ini, ya sangat penting untuk kita meningkatkan imun kita dengan cara tidur. Tidak hanya dengan vitamin, tapi kita juga memerlukan tidur yang cukup. Lalu, apakah ada hubungan kualitas tidur dengan proses berpikir, khususnya dalam aktivitas belajar? Ya, ada penelitian berkatakan itu memiliki hubungan antara proses belajar dengan kualitas tidur, tapi ada juga yang tidak. Tapi saya mengambil di sini, menurut Prasaja tahun 2019 mengatakan bahwa penurunan kualitas tidur dapat mempengaruhi kemampuan mental seseorang. Namun, kemampuan untuk menghafal pada usia dewasa muda mungkin masih optimal. Kenapa? Pada usia dewasa muda, irama sirkadian tubuh akan berubah-ubah dan tubuh akan menyesuaikan jam tidur itu dengan aktivitas yang dilakukan setiap hari. Pola tidur yang berubah-ubah yang dilakukan setiap hari disebabkan oleh kesibukan dan tuntutan pekerjaan. Sehingga jam tidur yang berubah-ubah itu pada dewasa muda tidak begitu mengganggu. Jadi untuk kita yang masih umur 20 tahunan itu mungkin tidak mengganggu kita dan mungkin kita masih memberikan keoptimalan dalam kita memiliki pekerjaan, tetapi mungkin sedikit berbeda saat kita memiliki jam tidur yang cukup dibandingkan dengan saat kita sering terjaga dan kita memiliki konsentrasi mungkin agak terganggu. Tapi berbeda dengan anak-anak. Anak-anak ini sangat berpengaruh. Kenapa? Tidur akan mempengaruhi perkembangan dan kemampuan otak anak. Karena pada saat tidur, pertumbuhan organ-organ tubuh anak-anak akan berkembang pesat. Itulah pentingnya tidur. Jadi hubungan kualitas tidur dan proses berpikir khususnya dalam aktivitas belajar buat setiap orang itu memiliki hubungan yang berbeda-beda, karena ada orang yang dengan terjaga ia dapat tetap berkonsentrasi, tapi mungkin keoptimalannya sedikit berkurang. Jadi sekian untuk pencast yang bisa saya dan Daniel berikan. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam sehat.